Akikoh itu diadopsi dari budaya sebelumnya. Orang Arab dulu kalau istrinya melahirkan bayi laki-laki sembelih kambing 2. Kalau bayinya perempuan kambing 1. Setelah kambing disembelih, darah kambing itu diusapkan, dilumurkan pada rambut dan badan si bayi. Itu namanya akikoh. Kambingnya dimasak. Itu dulu. Setelah Islam datang, akikoh tetap dijalankan oleh Rasulullah SAW. Kambing disembelih dimakan. Cuma mengusapkan, melumurkan darah pada badan si bayi gak dilakukan lagi. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak salah, untuk kedua kalinya, ini kali kedua ya, kedua kalinya saya bersilaturahmi mengisi kajian subuh di Masjid At-Thayyibah. Tajuk kajian pada pagi kali ini adalah seputar istiqamah, konsisten mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah dan tetap berpegangan pada budaya dan tradisi Islami. Nah, ini mengapa ada hubungannya Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan tradisi. Jadi begini, sejarah masuknya Islam ke Indonesia itu pendekatannya lebih pada pendekatan budaya dan tradisi. Kata seorang ulama dari Syria, Syekh Nuruddin Aitir, kira-kira wafat 1 tahun atau 2 tahun yang lalu. Di dunia ini masuknya negara-negara di dalam Islam itu melalui 2 proses. Ada yang prosesnya melalui futuhat, melalui penaklukan-penaklukan. Artinya apa? Pemerintahan Islam mengirimkan tentara lalu memerangi negara yang dituju, setelah dikalahkan, dikuasai dan diislamkan. Itu proses yang pertama. Yang kedua, ada negara-negara yang diislamkan tidak melalui peperangan, tetapi apa? Murni melalui dakwah. Nah, negara-negara yang Islamnya murni melalui dakwah, tidak melalui peperangan, diantaranya negara mana? Diantaranya adalah negara Indonesia, yang sekarang kita kenal Indonesia. Kalau dulu mungkin sebelum pecah menjadi kerajaan-kerajaan disebut dengan Kerajaan Melayu Raya. Jadi kekuasaan rumpun Melayu, di mana pra-Islam, pra menyebarnya Islam di Indonesia, penguasa terakhir itu yang menguasai Melayu Raya adalah Kerajaan Majapahit di Jawa. Nah, Islam di Indonesia ini prosesnya melalui apa? Pendekatan budaya. Para ulama yang datang ke Nusantara ini dulu berdagang, berdakwah. Sebenarnya bukan berdagang. Kalau kita perhatikan, mereka berdakwah cuma kemana-mana sambil berdagang. Karena kalau cuma berdagang, sibuk mengumpulkan uang, gak sempat berdakwah itu. Jadi mereka memang berdagang untuk berdakwah, kira-kira begitu. Nah, para ulama di dalam proses dakwahnya, salah satu pendekatannya adalah pendekatan budaya dan tradisi. Negeri kita ini dulu sebelum diislamkan, mayoritas penduduknya itu menganut ajaran Hindu. Sebagian ada yang beragama Buddha, tapi yang paling banyak Hindu. Sebagian ada penganut animisme, tidak punya agama tetapi percaya pada kekuatan roh dan makhluk halus.
seperti orang-orang Kubu, orang-orang suku anak dalam di Sumatera ya, atau orang-orang Dayak di Kalimantan, atau orang yang serupa, yang mirip di Sulawesi. Mereka ini tidak punya agama, percaya pada kekuatan ruh dan ilmu sihir, dan punya ilmu kanuragan yang tinggi. Sampai sekarang masih ada itu orang-orang seperti itu. Nah, para ulama di dalam berdakwah itu dulu pendekatannya budaya dan tradisi. Gimana maksudnya budaya dan tradisi? Karena di negeri kita ini banyak macam budaya, maka dari sekian banyak budaya ini dilihat. Kalau budaya itu tidak bertentangan dengan agama, tradisi itu tak bertentangan dengan agama, maka dilestarikan dan dijadikan sarana pendekatan di dalam berdakwah. Tetap dijalankan tradisi itu. Kalau tradisi itu bertentangan dengan agama, maka dihentikan. Kalau dihentikan tidak bisa, tradisi ini dihentikan tidak bisa, maka diislamisasi. Unsur-unsur yang tidak islami dibuang, diganti dengan unsur yang islami. Kalau diislamisasi tidak bisa, diislamkan tidak bisa, maka bagaimana? Diislamkan tidak bisa, maka madaratnya diminimalisir, diperkecil, maksiatnya dikurangi seminimal mungkin. Ini proses para ulama kita dulu di dalam berdakwah. Nah, dasarnya mana? Mengapa para ulama itu tidak anti budaya, tidak anti tradisi? Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Khudhil afwa, ambillah sifat pemaaf. Dalam ayat ini Allah memerintahkan baginda Rasulullah SAW agar senantiasa memaafkan orang. Rasulullah itu pada awal dakwahnya ketika periode Mekah gak pernah marah sama orang, disakiti, diganggu, dimaki-maki atau apa, gak balas. Itu bukan karena Rasulullah takut, bukan. Gak ada seorang nabi, seorang rasul itu penakut, tidak ada. Mengapa? Karena para nabi, para rasul itu diberikan mental yang paling kuat. Gak ada nabi punya mental lemah, penakut, gak ada. Selain mental, juga kekuatan fisik yang super kuat. Para nabi, para rasul, kekuatan fisiknya itu 40 kali orang biasa. Jadi 40 kali orang biasa kekuatan fisik para nabi. Cuman karena di dalam Al-Quran Rasulullah SAW diperintahkan selalu memaafkan, Rasulullah selalu pemaaf. Kemudian selain memaafkan, wa'mur bil urfi, suruhlah orang mengikuti uruf. Uruf itu artinya apa? Uruf itu artinya tradisi yang baik. Jadi kata para ulama ya di dalam kitab-kitab kuning menerangkan wal muradu bil urfi ma ya'rifuhun nas wa yata'arafunahu fima bainahum. Yang dimaksudkan dengan uruf dalam ayat ini adalah apa-apa yang dikenal oleh masyarakat dan mereka. Artinya apa? Karena Rasulullah SAW diperintahkan agar menyuruh umatnya mengikuti budaya dan tradisi, maka otomatis Rasulullah berdakwah itu pendekatannya juga tradisi. Kalau saudara kuliah di Al-Azhar di Mesir atau belajar di pondok-pondok yang kitabnya sangat mendalam seperti di Aceh atau di Jawa, karena di Indonesia ini pondok-pondok pesantren yang kajian kitabnya mendalam itu Aceh dan Jawa. Kalau selain Aceh dan Jawa itu standarnya di bawahnya. Aceh dan Jawa ini mirip-mirip dengan di Mekah, di Madinah, di Syria tuh mirip-mirip. Karena mungkin masyarakatnya ramai di sana. Kalau yang lain itu akhir-akhir ini standarnya di bawahnya. Nah, kalau kita membaca kitab-kitab kuning
Di sana di kitab fikih, di dalam kitab hadis, sirah, itu kita jumpai banyak hukum-hukum agama yang sebenarnya oleh Rasulullah SAW diadopsi dari budaya sebelumnya. Mengapa Islam tidak anti budaya? Contohnya apa? Contohnya akikoh. Akikoh itu diadopsi dari budaya sebelumnya. Orang Arab dulu kalau istrinya melahirkan bayi laki-laki sembelih kambing 2. Kalau bayinya perempuan kambing 1. Setelah kambing disembelih, darah kambing itu diusapkan, dilumurkan pada rambut dan badan si bayi. Itu namanya akikoh. Kambingnya dimasak. Itu dulu. Setelah Islam datang, akikoh tetap dijalankan oleh Rasulullah SAW. Kambing disembelih dimakan. Cuma mengusapkan, melumurkan darah pada badan si bayi gak dilakukan lagi. Mengapa? Karena gak ada gunanya. Itu barang najis. Dan para ulama mengatakan itu hukumnya makruh, tidak haram. Ini akikoh. Akikoh jalan terus. Mengapa jalan terus? Akikoh ini tradisi yang baik. Mengapa baik? Ya karena ngasih makan. Buktinya kalau akikoh ini tradisi yang baik, kita ini kalau sudah lama tidak makan kambing, ingin makan kambing, mungkin keuangan lagi menipis, tiba-tiba dapat undangan dari tetangga sebelah. Setelah dibaca undangannya akikoh, undangan akikoh, pasti senang. Mengapa? Ini kambing ini. Ini pasti kambing. Hanya dibaca, setelah diamati ternyata bayinya laki-laki. Wah, ini kambingnya 2. Namanya panjang. Setelah diamati bayinya kembar laki-laki. 4 kambingnya. Setelah datang ternyata nyembelih ayam potong gitu. Nah, ini artinya apa? Islam itu tidak anti budaya, saudara. Karenanya kata para ulama, ada ulama bermazhab Hambali, ya. Al-Imam Ibnu Muflih Al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Adabus Syar'iyyah, beliau mengatakan la yanbaghil khuruj min adatin nas illa fil haram. Tidak sebaiknya meninggalkan tradisi masyarakat selama tidak haram. Kalau haram nggak boleh. Dan itu dasarnya banyak sekali. Kebiasaan masyarakat itu nggak baik ditinggalkan. Kita ini berbeda dengan banyak orang tuh nggak bagus. Kecuali barang haram. Mengapa? Kata orang Arab, tarkul adah adawah. Meninggalkan budaya masyarakat itu dapat menimbulkan permusuhan. Itu di masyarakat. Ini contoh ya, di dalam agama tidak ada, di dalam kitab. Di Indonesia ini ya, orang Melayu, orang Jawa, kalau seorang laki-laki bertunangan dengan orang perempuan, maka calon menantu jumpa calon mertua cium tangan. Betul. Padahal gak ada anjuran mencium tangan mertua itu di Al-Quran, hadis gak ada, tapi budaya. Kalau gak cium tangan bahaya. Mengapa? Terancam dibatalkan itu. Ini banyak kejadian itu di Jawa ya. Karena calon menantunya yang melamar anaknya mungkin karena kurang pendidikan agama, jumpa calon mertua sudah lamaran tidak cium tangan, itu batal. Artinya apa? Meninggalkan budaya ini bahaya memang, gak bagus. Tidak dianjurkan, berbeda dengan masyarakat. Karenanya para ulama kita dulu di dalam berdakwah itu ikut budaya. Salah satu budaya itu contohnya apa? Contohnya tradisi memberi makan. Di negeri kita ini banyak budaya makan-makan itu asalnya dari sebelum Islam. Contohnya seperti apa? Kalau ada orang meninggal, suguhan makan 7 hari. Hari ke-20, ke-40, ke-100.
Kalau anaknya lahir dapat 40 hari selapanan, waktunya turun ke tanah. Waktu hamil 4 bulan ada makanan, 7 bulan ada makanan. Itu kan budaya semua. Tapi oleh para ulama dilestarikan. Mengapa? Makan-makan ini budaya yang baik. Saya kira seandainya habis acara ini ada makannya, saudara gak ada yang menolak itu. Mengapa? Ini baik ini. Dalilnya mana? Gak perlu dalil kayak ini. Wong makan perlu dalil. Orang ngasih makan ditanya dalilnya. Wong tidak ganggu, malah yang dikasih senang. Ini budaya. Jadi oleh para ulama dilestarikan itu. Termasuk budaya, contohnya apa? Pakaian. Pakaian ini bagian dari budaya. Karenanya para ulama Timur Tengah yang berdakwah kepada bangsa kita ini orang Arab, saudara. Tapi setelah berdakwah pada bangsa kita, pakaian mereka mempribumi. Nggak pakai gamis seperti ini. Pakaian gamis ini baru, mungkin saudara yang usianya 40-an masih kecil, hampir gak ada orang pakai gamis di masjid-masjid, jarang dulu. Kan baru kan ya, kira-kira setelah era 90-an itu. Dulu gak ada. Mengapa? Para ulama itu memang pakaian ini bagian dari budaya. Kalau pakaiannya beda, ini orang itu kurang setuju. Ini kok beda dengan orang lain. Jadi begitu. Ini menyebarnya pakaian gamis ini di negeri kita ini setelah ramai jamaah tabligh. Kemudian juga, dan gamisnya banyak gamis India itu, bukan dari Arab. Kemudian juga lalu banyak yang belajar di Yaman. Kalau yang di Mesir dulu malah pakai celana itu. Alumni Mesir kan suka pakai celana, karena orang Mesir dah pakai celana sekarang. Jarang yang pakai gamis itu, jarang, kecuali waktu sholat. Kalau sehari-hari ke Mesir nggak ada bedanya dengan di Eropa atau di mana. Ya ada memang yang pakai gamis, tapi jarang. Pakaian gamis ini belakangan. Nah, ini artinya apa? Islam itu tidak anti budaya. Karenanya kalau ada orang ya bilang Islam itu anti tradisi, anti budaya, itu tidak ngerti ajaran agama. Jadi Islam ini sangat lentur. Dan yang dimaksud tradisi atau budaya, ini maksudnya budaya yang baik. Kalau gak baik gak boleh. Kalau melanggar syariat, budaya itu gak boleh. Contohnya apa? Budaya yang gak baik. Orang Melayu, orang Riau di kampung-kampung, kalau menikahkan anaknya mendatangkan keyboard. Apa keyboard itu? Karaoke ya. Lalu perempuan nyanyi-nyanyi buka aurat, ada yang jual minuman keras. Betul, di Melayu. Di Riau kan, di kampung-kampung itu. Nah itu budaya, tapi gak baik itu, karena melanggar syariat. Kalau yang melanggar itu tidak boleh. Itu yang harus diperangi. Kalau budaya-budaya yang islami seperti budaya memberi makan, itu tetap diterima. Itu budaya. Nah, di negeri kita ini budaya keagamaan ada yang memang asalnya dari budaya tempatan. Memang budaya Indonesia. Dan itu gak apa-apa, karena Islam tidak anti budaya. Ada yang sebenarnya bukan budaya, memang itu ajaran agama. Contoh seperti zikir habis sholat dengan suara nyaring kayak tadi. Ini bukan budaya Melayu ini. Memang dari Arab dulu-dulu begitu. Yang beda ini Arab sekarang. Arab sekarang ini parah, saudara. Sekarang ini dunia ini mengalami pergeseran. Pergeseran apa? Pertama, pergeseran konflik. Selama sekian puluh tahun, senjata-senjata negara-negara barat itu diledakkan di negara-negara Islam. Afghanistan 20 tahun, bukan 20 tahun ya, sejak kecil dulu Afghanistan itu perang. Lalu Irak 20 tahun.
Palestina entah dah berapa puluh tahun itu, sampai sekarang Palestina. Lalu Syria, kemudian Libya, kemudian Yaman, itu senjata dari Barat. Sekarang ini dunia lagi bergeser. Kemana? Senjata-senjata Barat sekarang diledakkan di negara mereka, Ukraina dan Rusia. Kita berdoa pada Allah mudah-mudahan lama. Mudah-mudahan perang di Ukraina dan Rusia lama sekali. Karena kalau mereka agak perang, nanti negara Islam jadi sasarannya. Daripada meledak di sini, kan lebih baik meledak di sana. Kita agak jadi baca zikir kalau takut sama bom itu. Ini memang pergeseran. Nah, dan ini juga terjadi pergeseran pemikiran keagamaan. Dulu itu ya, ketika senjata banyak meledak di negara-negara Islam, ada dua aliran yang dimainkan oleh Amerika untuk bikin fitnah perpecahan di dunia Islam. Siapa? Yang pertama Wahabi. Wahabi ini yang menyebarkan, yang mengusung dan mendanai Saudi Arabia. Satunya adalah Syiah. Syiah ini yang mendanai dan menyebarkan adalah Iran. Nah, ini dibikin Iran dengan Saudi ini tengkar terus. Nah, sekarang ini Iran dengan Saudi sudah rukun. Kemudian Saudi Arabia melepaskan Wahabi, Wahabi dibiarkan. Karenanya Wahabi di Indonesia sekarang nggak punya pegangan. Karena bosnya sudah bingung sekarang. Saudi Arabia ini bingung dah melepaskan Wahabi. Tapi Wahabi tetap jalan, tapi tidak sekuat dulu. Salafi Wahabi gak sekuat dulu. Mereka tambah lemah. Dan alhamdulillah dari waktu ke waktu banyak ustadz-ustadz mereka yang insaf, sadar, kembali ke dalam ahlus sunnah wal jamaah. Nah, kemudian Syiah ini juga macam dilepaskan oleh Iran. Karenanya dana-dana Syiah juga berkurang di Indonesia. Dana-dana untuk penyebaran Syiah kurang juga. Ya mungkin di negeri sendiri juga krisis. Gak mikir Syiah di luar negeri. Cuman sekarang ini muncul pemikiran baru. Apa? Saudi Arabia ini beralih pada liberalisme pluralisme. Beralih pada sekularisme. Yang asalnya di Saudi Arabia itu gak boleh buka aurat, sekarang itu dipertontonkan. Yang asalnya di Saudi itu gak ada LGBT, sekarang LGBT diundang ke Saudi Arabia. Yang asalnya orang perempuan di sana tertutup, saudara kalau pergi haji umroh yang melayani paspor siapa sekarang? Cewek-cewek Arab kan ya? Perempuan Arab. Perempuan Arab senang yang datang. Kalau dulu kan laki-laki semua. Yang jaga-jaga mall biasanya laki-laki, sekarang dah perempuan. Ini terjadi pergeseran. Dan ini tantangannya semakin berat juga, saudara. Semakin berat. Karena yang namanya seperti kafe di Saudi Arabia sudah ada. Kalau dulu di Saudi Arabia itu ada lembaga namanya Hayatul Amri bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar. Lembaga amar ma'ruf nahi mungkar. Setiap ada kemungkaran ditangkap. Setiap azan petugas amar ma'ruf nahi mungkar ini jalan ke toko-toko daerah-daerah agar ditutup ke masjid. Sekarang ini gak berlaku. Yang ada itu sekarang di Saudi Hayatut Tarfih, lembaga hiburan. Jadi lembaga amar ma'ruf nahi mungkar ini diganti lembaga hiburan. Dan ini bahaya. Bahayanya apa? Ini kehancuran bagi umat Islam. Karena sabda Rasulullah SAW ya, dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, "Idza 'amilat ummati khamsan fa'alaihimud damar." Kalau umatku ini melakukan 5 perkara, maka kehancuran pada mereka.
Apa 5 perkara? Yang pertama, idza zaharat tala'un, apabila telah muncul yang namanya laknat melaknat, saling melaknat, saling memaki-maki, saling mendoakan keburukan. Ini kapan munculnya laknat melaknat? Ini sudah lama, sejak munculnya Syiah dan Wahabi. Dulu ini bangsa kita di Indonesia, umat Islam ini pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam fikih mazhabnya Imam Syafi'i, akidahnya Imam Asy'ari, tasawufnya Junaid al-Baghdadi. Tarekatnya kalau orang Riau itu tarekat apa? Tarekatnya Khalidiyah Naqsyabandiyah. Karena orang-orang tarekat ya, bangsa kita ini pengikut tarekat, kemana-mana bawa tasbih, wiritan. Begitu muncul Wahabi, akhirnya apa? Saling melaknat, mengkafirkan. Itu kafir masuk neraka, kafir masuk neraka, syirik masuk neraka. Amalan-amalan kebaikan dihentikan. Masjid-masjid banyak kosong dari tasbih. Tasbih dah dibid'ahkan. Kalau bawa tasbih ke masjid bid'ah, tapi bawa HP habis sholat langsung buka HP gak bid'ah. Betul? Ini sekarang, padahal ini dari dulu, sejak masa sahabat. Abu Hurairah itu tasbihnya Abu Hurairah itu berapa ribu itu rentengannya. Jadi beliau wiritan baca tasbih, kalau belum selesai gak berhenti tiap hari. Kita ini cuma 100 tasbihnya dah dibid'ahkan. Punya sahabat bukan 100 saudara. Gimana kalau kita bikin tasbih 200 atau 500? Kan panjang sekali. Tapi di rumah ya kalau panjang, repot juga kalau panjang bawanya ke masjid. Ini setelah muncul Wahabi ini terjadi bid'ah membid'ahkan. Syiah juga begitu. Ini memang kehancuran umat Islam. Kemudian apa? Yang kedua, wasyaribu al-khumur. Orang-orang meminum minuman keras. Ya, sebenarnya minuman keras itu gak pernah berhenti. Cuma ketika Islam itu kuat, minuman keras itu sembunyi-sembunyi, gak berani terang-terangan. Kalau sekarang bangsa kita, bangsa Melayu, terang-terangan saudara. Kalau ada perkawinan, ada pernikahan, malam-malam ada keyboard, ada yang jualan miras. Malah kalau sekarang ini ya, yang memabukkan itu lebih canggih lagi. Dah bukan pakai botol, pakai miras. Sudah jadi apa? Jadi sabu-sabu. Dan di Riau ini tempat masuknya sabu-sabu. Dari mana? Ya terutama yang dari jalur laut. Yang jalur laut ini bisa dari Tembilahan ya. Kemudian juga bisa dari Dumai. Itu masuknya dari sana. Dan banyak anak-anak muda yang sudah kena ini. Anak-anak sekolah, anak-anak muda yang kena sabu-sabu itu banyak. Karenanya perlu kita pertimbangkan agar generasi ke depan tidak hancur. Gimana pertimbangannya? Anak-anak kita, terutama yang usia SMP, SMA, kira-kira selamat gimana caranya? Selamat dari itu. Satu-satunya cara agar anak-anak kita selamat dari sabu, dari miras, dimasukkan pondok. Kalau gak masuk pondok, berat sekarang ini. Apalagi orang tuanya banyak uangnya. Anak-anak dikasih motor, dikasih HP, keluar bebas, gak tahu apa yang dikerjakan di luar. Ini sabu-sabu, minuman keras. Dan ini ya mungkin di Arab Saudi sudah dijual juga sekarang. Ini minuman keras. Kemudian yang ketiga, walabisu al-harir. Umatku memakai sutra. Memakai sutra ini termasuk memakai pakaian yang bukan pakaiannya. Ini sekarang udah banyak ya. Kalau mungkin kalau pakaian sutra sebagian orang, tetapi kalau yang bukan pakaiannya sekarang ini udah lebih parah dari sutra saudara. Kalau lebih parah,
banyak anak laki-laki pakai anting, apa namanya, pakai tende. Kadang di kupingnya, di telinganya gak cukup, tambah di bibirnya. Di bibirnya gak cukup, tambah di hidungnya. Kadang di lidahnya dikasih anting. Saya mikir gimana kalau makan itu ada antingnya di lidahnya. Ini parah masyarakat kita sekarang. Dah bukan pakaiannya. Ini ke satu, kedua, ketiga. Yang keempat, kelima, LGBT. Waktafar rijal bir rijal wan nisa bin nisa. Laki-laki merasa cukup dengan laki-laki, perempuan merasa cukup dengan perempuan. Ini LGBT namanya. Dan ini di mana-mana. Di mana-mana sudah. Ini kelompok LGBT ini punya jaringan kuat, saudara, di tiap daerah. Mereka punya perkumpulan kelompok LGBT. Dan ini pengaruh agar ikut LGBT ini bukan hanya orang dewasa, anak-anak sekolah SMP, SMA yang sudah masuk ke ini sudah banyak di mana-mana. Dan ini berat, ini sulit, gak bisa, sulit disembuhkan LGBT ini. Disembuhkan itu sulit. Ini di mana-mana. Karenanya sekarang 4 tahun lalu saya pulang dari Bintaro, Jakarta Selatan, di Tangerang ya, mau ke bandara, habis ceramah, naik Grab. Saya tanya sama Grabnya, orang mana Pak? Saya orang Jawa Tengah. Orang Jawa Tengah. Karena saya pakai songkok ngomong-ngomong, anak saya mondok Pak, tidak tahu kalau saya itu kiai atau ustadz, gak tahu karena saya pakai sarung. Kenapa dimondokkan? Susah Pak punya anak sekarang ini. Kenapa? Kalau perempuan takut bunting. Terus kalau laki-laki takut LGBT. Perempuan bunting bisa dikawinkan, kalau LGBT gak bisa dikawinkan. Ini sekarang. Dan ini informasi dari Menko Polhukam tahun Pak Mahfud MD ya, tahun 2026. KUHP yang baru yang akan diberlakukan, LGBT itu sah di Indonesia, bukan termasuk pelanggaran. Ini parah saudara. Ini gimana caranya? Karenanya nanti kita umat Islam perlu menyampaikan aspirasi pada pemerintah melalui DPR, melalui siapa, melalui tokoh-tokoh, agar LGBT ditolak. Rusia aja menolak LGBT. Kemudian kemarin ada negara di Afrika melarang LGBT. Sekarang ini Saudi Arabia mengundang LGBT. Artinya apa? Dakwah para ulama, para asatidz ke depan tambah berat. Kalau kita dulu melawan Wahabi, berat juga melawan Wahabi dulu. Mengapa? Zikir habis sholat gak bid'ah. Lalu saudara kita awam pergi umroh, sampai di sana loh, di Pekanbaru kok zikirnya nyaring habis sholat. Ini depan Ka'bah gak ada zikir, di Masjid Nabawi gak ada zikir. Akhirnya apa? Dikiranya Islam kita ini Islam Melayu, padahal dalilnya dari kitab Arab juga kan. Ini berat. Sekarang ini LGBT ada di Arab, mempertontonkan aurat juga ada di sana. Nah kita ini kan sebentar lagi, tanggal berapa itu di Jakarta yang sekarang kontroversi itu ya, apa namanya, artis apa, Godplay ya, Godplay yang dari Inggris itu, yang katanya kampanye LGBT itu. Ini kalau menantang ini lewat agama, ini agak susah. Mengapa? Nanti orang bilang Saudi aja menerima, malah mengundang artis Hollywood, artis India. Kenapa di sini keberatan? Gimana jawabnya sama anak-anak yang nggak mau mengerti? Ini tambah berat sekarang. Nah artinya apa? Ke depan ini tantangan umat Islam itu tambah berat, terutama tantangan akidah.
Ini bukan lagi konflik antara Ahlus Sunnah dengan Wahabi, bukan Syiah, tapi Islam dengan kafir ke depan. Ini beratnya. Karenanya ini perlu ya pendidikan agama ditanamkan sedini mungkin. Dan pendidikan yang bagus itu pendidikan pondok pesantren. Karena di pondok ini pendidikan bukan hanya diajarkan, tetapi dipraktekkan sehari-hari. Ini di Pekanbaru ini Ustadz Zulhendri Rais dah buka pondok, kemudian UAS ya Nurul Azhar, kemudian ustadz-ustadz yang lain sudah buka semuanya pondok. Ini perlu kita dukung. Keluarga kita, saudara-saudara kita, yang usia SMP, SMA, biar tidak terpengaruh berbagai hal ya, yang mulai dari narkoba, kemudian budaya-budaya barat seperti tato, tindek, segala macam, kemudian juga yang namanya LGBT, ya kemudian ya macam-macam, biar terbebas dari pengaruh itu. Solusinya memang anak-anak sekarang ini dipondokkan. Dan gak perlu khawatir masa depan. Kadang-kadang memasukkan anak ke pondok itu khawatir masa depan. Gak perlu khawatir, gak perlu. Insya Allah dimudahkan oleh Allah. Apalagi pondok-pondok itu kalau mau kuliah sudah menyiapkan ijazah formalnya. Jadi gak perlu. Saya kira ini, karena ini sudah waktu syuruk ya. Waktu syuruk biasanya kita sampai syuruk, mungkin sebelum off ada 1, 2 atau 3 yang mau ditanyakan. Silahkan. Silahkan. Terima kasih Ustaz. Al-Sunnah wal Jamaah Aswaja ini kan kelompok ahli sunnah, ahli fikih yang mereka kan buat menjalankan sunnah Nabi Muhammad. Menurut saya kelompok ini seharusnya hidup di negara khilafah. Sebenarnya cocok seperti dia Nabi Muhammad kemarin, Nabi Muhammad kan dia mencoba untuk menerapkan sistem khilafah dan Islam. Setelah Nabi Muhammad wafat, disambung oleh Ali bin Abu Bakar Khulafaur Rasyidin ya. Dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, dilanjutkan oleh Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Tapi kenapa setelah Ali bin Abi Thalib, Khalifah Abi Thalib itu tidak ada lagi satu negara pun yang berpegang kepada khilafah, yang negaranya berdasarkan syariat Islam. Malahan negara kecil seperti Maladewa yang 100% umat populasinya umat Islam, negaranya tidak syariat Islam, tidak khilafah. Bahkan Arab Saudi yang mayoritas populasinya umat Islam, negaranya berdasarkan monarki absolut, tidak syariat Islam. Kira-kira kenapa Ustaz? Kita sudah diajarkan oleh para khalifah kita, tapi setelah itu tidak ada lagi satu negara pun yang mengandung, yang mempraktekkan sistem khilafah, sistem syariat Islam. Kenapa Ustaz? Jadi begini, khilafah ini kalau di dalam hadis riwayat Imam Ahmad itu mengalami rotasi, mengalami perubahan. Jadi setelah Rasulullah SAW wafat, itu ada khilafah Rasyidah yang dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Setelah periode khilafah Rasyidah ini, Khulafaur Rasyidin berganti menjadi khilafatul muluk, khilafah tapi sistem monarki, tapi masih khilafah.
Awalnya dulu Bani Umayyah, setelah Bani Umayyah Bani Abbasiyah, setelah Abbasiyah lalu Bani Utsmaniyah Turki, yang tumbang terakhir tahun 1924, 1923 ya, tumbangnya khilafah itu karena rongrongan barat. Lalu setelah itu umat Islam pecah belah. Di dalam hadis memang seperti itu. Dan nanti khilafah kembali lagi di akhir zaman. Khilafahnya siapa? Khilafahnya Imam Mahdi. Jadi nanti kembali lagi. Mengapa Saudi gak menganut sistem khilafah? Ya karena Bani Saud ingin jadi pemimpin sampai anak cucu. Ambisi mereka memang. Dan tiap negara ini memang ingin jadi pemimpin sampai anak cucu. Rakyat gak berani melawan. Ya termasuk di Maladewa, ya di mana-mana di Timur Tengah itu, seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, itu Muslim semua penduduknya. Tapi walaupun Muslim semua kan gak mau kan khilafah itu. Gak mau. Yang 100% Muslim itu gak mau, memang kerajaan. Mengapa? Ingin jadi penguasa gitu. Mereka gak sadar ya, mudah-mudahan dapat hidayah lah pemimpin-pemimpin negeri agar gak terlalu rusak. Jadi begitu. Dan dalam hadis memang begitu. Umat Islam ini mengalami fase perubahan. Kalau gak gitu gak kiamat-kiamat itu. Kalau gak kiamat-kiamat gak ke surga. Orang-orang baik gak bisa ke surga. Karena untuk kiamat, untuk ke surga nunggu kiamat dulu. Tertahan di alam kubur nanti. Saya kira itu ya penanya pertama. Kedua, ya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan tadi kalau di Arab Saudi dan di lain-lain itu malah Islam itu melemah. Itu banyak yang saya dengarkan, lihat di medsos-medsos itu malah di Eropa itu Islam malah bangkit, Ustaz. Di Inggris katanya malah perkembangan Islam justru bagus, Ustaz. Nah, mungkin informasinya Ustaz yang Islam yang berkembang sekarang ini di Eropa, di Inggris itu Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi Islam ini memang agama Allah. Dan yang menolong itu adalah Allah. Kita ini sebenarnya tinggal memposisikan diri. Memposisikan diri di pihak yang menolong agama Allah apa enggak. Sebenarnya walaupun kita agak menolong, Allah sendiri yang menolong. Dulu orang Islam ini karena para da'i kemana-mana, para da'i, para ulama kemana-mana kan ya. Kemudian setelah negara-negara Islam ini lemah, bahkan negara-negara Islam banyak nggak peduli pada agamanya, ternyata bagaimana Islam jalan terus. Orang Eropa, orang Amerika, orang Rusia, dan juga orang Indonesia banyak yang masuk Islam karena kesadaran sendiri. Mulai dari kalangan masyarakat biasa sampai kalangan artis, sampai kalangan macam, kan ada artis Hollywood yang fasih baca Qur'annya itu. Bintang film Hollywood fasih betul baca Qur'annya. Ini mengapa? Ini Allah yang mengurus agamanya memang. Dan itu rata-rata memang ahlus sunnah wal jamaah. Islamnya ahlus sunnah wal jamaah. Kalau Eropa, Amerika sudah lama. Tahun 2003 waktu saya tinggal di Inggris, itu hampir tiap hari di masjid-masjid ada mu'allaf itu. Kalau di pusat, di Masjid Central Mosque di London ya, masjid pusat di Inggris, itu tiap hari 3 orang, 4 orang, 5 orang tuh masuk Islam. Makanya politisi barat itu bingung sekarang. Akhirnya kemarin di Denmark pembakaran Al-Quran. Itu mengapa? Keluarganya banyak masuk Islam itu.
Di Perancis ya, pemerintahannya berkuar-kuar benci Islam, rakyatnya banyak yang Muslim. Jadi bingung mereka, gimana ini kok masuk Islam semua? Ya gak apa-apalah, kita senang. Karena Allah lagi menolong agamanya. Islam termasuk di Indonesia. Dulu ketika para ulama datang berdakwah ke sini sebelum Portugis, Belanda, ya, Spanyol menjajah, bangsa kita ini yang diislamkan baru 20%. Yang masuk Islam baru 20%. Lalu penjajah datang merdeka, Islamnya berapa? 90%. Yang 70% itu diislamkan pada masa-masa penjajahan. Mencoba Islam ini bukan agama Allah, mungkin dah habis saudara. Nah, sekarang ini kita sudah gak dijajah, malah sisanya gak bisa diislamkan. Malah yang Islam masuk Kristen itu payah sekarang ini. Karenanya Islam ini perlu diperkuat itu. Ya kita ya perlu memposisikan diri ada di pihak kebenaran itu. Ya termasuk situasi yang akan datang. Wallahu a'lam. Terakhir, penanya terakhir. Karena gak ada, kalau gak ada kita off ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita baca doa bersama. Mari kita, dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة ونسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا ومعلمينا وأصحابنا وأحبابنا وذوي الحقوق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.